masdar sorry adalah khabarnya. Nah, ini ya. Jadi untuk cara mengubah dari masdar muawwal ke masdar sorry. Kalau yang terdiri dari an dan fiil, maka yang diubah adalah fiilnya. Fiilnya. Fiilnya biasanya fiil mudhari atau fiil madhi gitu ya. Tinggal kita cari masdarnya. Misalkan masdar dari tanjaha adalah najahu. Najahu. Nah, maka Najah. nanti kalau diubah ke masdar sorry adalah yasurruni najahuka. Ya. Yes. Adapun kalau bentuknya terdiri dari anna, isim dan khobarnya, maka yang diubah ke bentuk masdar sorry adalah khobar anna. Kabarnya. Nah, khobar anna-nya itu kan bisa berupa kata sifat seperti najihun. Itu kan kata sifat isim fa'il. Ya. Maka kita cari masdar dari najihun itu apa? Sama najah. Ya, karena satu tasrifan. Najaha fi'il madhi, yanjahu fi'il mudhari, masdarnya najah. Najihun itu isim fa'ilnya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi yang bisa diubah kalau untuk anna isim dan khobarnya, yang diubah ke masdar sorry adalah khobar anna-nya. Khobar. Ya. Contoh yang lain, yajibu alaina an nasuma. Di sini an dan fi'il. Fiil. Ubah fi'ilnya nasuma. Masdar dari nasum adalah as-saum. Ya. Kalau anna isim dan khabarnya yang bawah yajibu alaina annana nasumu. Maka yang diubah adalah khabar anaknya. Kebetulan di sini khabar anaknya berupa jumlah fi'liyah. Ya, fi'il mudhari nasumu di situ. Nah, maka masdar sharih dari nasumu adalah saum. Ya, as-saum. Oke. Nah, ini tentang masdar muawwal. Ingat materi kita yang kita pelajari sekarang ini bab tentang macam-macam fa'il. Ya, jangan lupa itu. Atau bab besarnya itu adalah tentang isim yang dirofakkan. Ya. Rufakan. Isim yang dirofakkan yang pertama yang kita bahas adalah fa'il. Fa'il termasuk isim yang dirofakkan. Kemudian macam-macam fa'il itu ada banyak. Nah, yang terakhir macam-macam fa'il yang kita bahas adalah masdar muawwal. Nah, makanya contoh masdar muawwal di sini yang ada di buku semuanya rofa dan kedudukannya sebagai fa'il. Kita sedang membahas tentang macam-macam fa'il, termasuk fa'il yang berupa masdar muawwal. Ya. Nah, nanti masdar muawwal bukan hanya sebagai fa'il saja. Bisa juga nanti sebagai naibul fa'il gitu ya. Sebagai mubtada, sebagai maf'ulun bih. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan sebelum kita masuk naib fa'il. Ustadz, ini Ya. jadi polanya sama dengan yang apa? Yang eh, madi, mudori dan apa masdar itu enggak kayak gitu ya ini ya polanya ya. Cara mengubahnya maksudnya. Iya. Ya cara mengubahnya sama, Bu, tasrif yang itu. Ya. Jadi kalau masdar muawwalnya berbentuk an dan fiil, maka nanti fiilnya biasanya kan fiil madhi atau fiil mudhari. Nanti tinggal dicari masdar dari fiil tersebut. Misalkan di sini tanjaha. Ya, tanjaha kan fiil madhinya najaha. Fiil mudhari yanjahu. Masdarnya apa? Najah. Nah, nanti kalau diubah ke masdar sorry berarti najahu. Gitu. Karena rofa ya.
Fa'il. Harus bisa Nah, kenapa tahu rofa? Karena sebagai fa'il. masdarnya. Ya. Fa'il. Harus hafal. Nah, harus hafal tasrif, Iya, betul. harus Harus hafal. hafal tasrifnya. Ya, kemudian kalau yang terdiri dari anna, isim dan Anna. khobarnya, yang diubah, yang bisa diubah ke masdar sharih itu adalah khobar Khobar. annanya. Ya, misalkan annaka najihun, berarti nanti yang diubah adalah najihun ke bentuk masdarnya. Ya, najihun itu sendiri kan khobar anna berupa isim fa'il. Ya. Nah, maka nanti dicari najihun masdarnya apa? Oh, sama dengan tanjahu yaitu najah. Ya. Ya. Kita. Baik. Mas, kalau masdarnya tanjaha itu bukan najahat, bukan. Najahan, cuman kan najahan itu kenapa dinasobkan? Itu mah hanya sebagai maf'ul mutlak saja. Jadi Adapun di sini kenapa najahu? Karena sebagai fa'il. Sebagai Iya. fa'il. Nanti dia dia kalau menjadi- dimasuki huruf jer, dia najahi. najahi. Oh, Ya. Najahi. kalau kerjanya di nasab, Di- jadi najahi. Kenapa kalau ditasrif masdar itu selalu dinasobkan? Penunjuk nasab. Jadi Karena saya kira menunjukkan itu. dia sebagai maf'ul mutlak. Iya. Ya. Oh. Jadi untuk menunjukkan sebagai maf'ul mutlak, makanya dia dibaca nasab. Ya, Jadi seperti harapannya misalkan, bisa AIO ya. ya bisa AIU tergantung kedudukannya. Kalau fa'il berarti rofa. Ya. Ya, kalau maf'ulun bih atau maf'ul mutlak berarti nasab. Berarti nasab. Ya, Saya kalau kira ada huruf huruf jer jer berarti berarti jer. nasab. Ya. Saya kira Maka nanti selama najahu ini bisa jadi najaha, bisa jadi najahi. Ya. Memang kalau dalam tasrif, selalu bentuk masdar itu rofa. Rofa. Rofa nasab. patah ya. Fathah. Najahan, kiroatan, Iya. fa'lan, gitu ya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan dia sebagai maf'ul mutlak biasanya. Jadi posisi masdar itu berarti kan bisa AIO ya harokatnya ya. Betul, bisa. Oh, ya Allah. Tergantung kedudukannya. Dia Berarti mu'rab kita- bukan mabdi. Patah aja najahan gitu. Iya, mungkin ibu terpaku gitu ya. Masdar kan bukannya Iya. nasab gitu ya. Benar. Benar-benar Ustaz. Ya, jadi bisa AIU ya. Karena kayak seperti misalkan dia sebagai fa'il berarti najahu. Najahu. Tapi kalau nanti dia sebagai maf'ulun bih najaha. Najaha. Kalau dia majrur najahi. Najahi. Nah, ya. Oke. Karena masdar itu isim Baru jadi bisa. perasaan ya. Jadi Ya, nggak harus selalu nasab, nggak harus selalu fathah ya. Kalau dalam tasrif memang selalu fathah di buku-buku tasrif. Kenapa? Karena dianggap sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kan termasuk isim yang dinasobkan. Dinasobkan. Baik, selanjutnya tadi sebelum naib fa'il kita harus tahu dulu, ingat dulu, kita review dulu macam-macam fa'il, karena nanti macam-macam naibul fa'il itu sama dengan macam-macam fa'il. Yang membedakan adalah fi'ilnya, bentuk fi'ilnya. Kalau fi'ilnya aktif, Ya. ya, itu adanya fa'il, tidak Fa'il. ada naibul fa'il. Sebaliknya, apabila fi'ilnya pasif, maka yang ada adalah naibul fa'il, tidak ada fa'il. Nah, sehingga macam-macam fa'il sama dengan macam-macam naibul fa'il. Ya, kita review lagi. Fa'il pertama bisa berupa isim Domir. zahir atau isim Zahir. mu'rab. Dengan syarat, apa syaratnya? Harus nampak setelah fi'il. Itu syaratnya, ya. Nampak setelah. Kemudian bisa juga berupa domir zahir, Zahir. yaitu domir mutasil yang nempel pada fi'ilnya. Ya, ada 6 ya. Ada Alif tasniyah,
Wau jama. Wau Waul jamaah. jamaah, ya Ya mukhatabah, mukhotobah. nun niswah, Nun ta niswah. al-fa'ilah, dan na al-fa'il. Na al-fa'ilah. Yang ketiga, domir mustatir. Ya, tidak domir mustatir itu domir yang nempel tapi Yang nggak nempel. kelihatan. isi. Tidak kelihatan, nggak bisa nampak. Tidak nampak. Ya, biasanya untuk domir huwa dan hiya, Udah ya. bisa untuk fi'il madhi atau mudhari, juga untuk domir anta, ana, dan nahnu. Ini khusus fi'il mudhari. Dan untuk domir anta pada fi'il amr. Ya, cuman kalau naibul fa'il nggak ada dari fi'il amr ya. Dia hanya ada dalam fi'il madhi atau mudhari. Ya. Kemudian fa'il pun bisa berupa domir munfasil. Munfasil. Ya. Nah, bisa berupa domir munfasil dengan syarat apa? Ada nafi dan Harus illah. ada nafi dan Nafi dan illah atau Illah. istisna. Ya. Bisa. Kemudian bisa berupa isim isyarah. Hmm. Bisa berupa isim mausul. Dan yang terakhir bisa berupa masdar mu'awwal. Awal. Nah, ini yang dicontohkan adalah yang bentuk fa'il. Ya, karena bentuk fi'ilnya adalah aktif. Sedangkan dalam bab naibul fa'il itu bentuk fi'ilnya itu pasif. Asif. Ya. Jadi definisi naib fa'il adalah isim yang dirofa'kan setelah fi'il pasif. Nah, disyaratkan fi'ilnya harus pasif atau bahasa Arabnya istilah nahwunya mabni lil majhul. Kalau aktif mabni lil maklum. Maklum. Maklum itu apa artinya? Selamat. Maklum itu diketahui. diketahui. Kalau majhul Tidak diketahui. tidak diketahui. Nah, diketahui apanya? Tidak diketahui apanya? Diketahui subjeknya. Jadi kalau fa'il, kalau aktif berarti diketahui ada fa'il. Ya. Karena yang nampak adalah fa'il. Tapi kalau mabni lil majhul tidak diketahui apanya. Subjeknya tidak disebutkan fa'ilnya. Diganti oleh naibul fa'il. Dari ibu. Makanya diistilahkan mabni lil maklum itu untuk fi'il aktif dan mabni lil majhul untuk fi'il pasif. Pasif. Majhul. Nah, jadi naibul fa'il ini dia menggantikan posisi fa'il ketika bentuk fi'ilnya berubah menjadi pasif. Ya. Nah, contoh nih, Bu. Muncul? Udah muncul? Belum. Udah ada? Tidak. Ya. Kecil. Silakan. Akala. Akala. Zaidun al-khubza. Hubza. Zaid makan roti. Nah, berarti fiilnya aktif atau pasif ini? Aktif. Aktif. Berarti yang ada fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Fa'ilnya mana? Zaidun. Zaidun. Zaidun di sini sebagai fa'il. Al-khubza di sini sebagai maf'ulun bih. Ya, sebagai maf'ulun bih. Nah, sekarang kita ubah menjadi pasif. Akala jadi ukila. Karena bentuknya pasif, maka fa'ilnya itu dihilangkan, tidak disebutkan. Posisinya digantikan yang
oleh yang tadinya maf'ulun bih. Jadilah ukila al-khubzu. Nah, jadi udah kayak naibul mustaqil. fa'il itu aslinya maf'ulun bih. Nah, ketika fiilnya diubah menjadi pasif, maka dia menggantikan posisi fa'il yang dihilangkan. Makanya harokatnya pun menjadi rofa, i'rabnya menjadi rofa, ya. Dia punya maf'ul bih ya, Ustaz. Kenapa? Nggak punya maf'ul bih. Apa? Nggak ada maf'ul bihnya. Hilang. Ada maf'ul bih kan sudah diganti. Udah ganti. Nah, kecuali nanti kalau ada yang maf'ulun bihnya dua. Contoh lain misalkan doroba al-abu al-walada. Ayah memukul anak. Nah, kalau diubah menjadi duriba al-waladu. ya. Nah, berarti al-walada tadinya aktif. Ya, aktif apa objek. Maf'ul bih. Ya, fiilnya aktif. Tapi ketika fiilnya menjadi pasif, yang tadinya maf'ulun bih, ya, dia menggantikan posisi fa'il. Nah, sehingga i'rabnya pun berubah. Karena menggantikan fa'il itu rofa, maka naibul fa'il pun ikut rofa. Ya. Aslinya dia kalau bentuk fiilnya aktif, dia jadi maf'ulun bih objek, ya, nasab. Tapi ketika diubah dan kedudukannya pun berubah menjadi naibul fa'il, maka dia menjadi rofa. Ya. Nah, ini contoh yang berikutnya, contoh yang maf'ulun bihnya ada dua, misalkan alamtu, saya mengajari. Ada alamal ustadzu, Ustaz mengajar. at-thaliba an-nahwa. Artinya apa? Mengajar, Ustaz mengajar. Ustaz mengajar siswa. ilmu nahu pelajaran nahu. Maka di sini maf'ulun bihnya ada berapa? Dua. Ada dua. Ada Thalibat at-thaliba sama maf'ulun bih nahwa. pertama, an-nahwa maf'ulun bih kedua. Nah, ya. Di sini maf'ulun bihnya ada dua karena fi'il allama termasuk yang menasabkan dua. Kemana? Terus di WA. Ayah. Kirain. Ibu bentar Bu ya. Ada Saya iklan kaget. bentar. Kaget kirain. GRI. Wisti, pakai iPad coba masukin itu ID Zoom-nya. Oke. Jangan diklik tapi masukin ID Zoom. Masya Allah, ngantuknya. Itu Bu, godaan setan, si Said datang terus. Ada ya, Rob. Ukila, duriba. Boleh. Padahal waktu itu udah pernah diajarin ya cara merubah ini. Lupa lagi. Sering diajarin Mami. Udah Kata baik. tahun diajarin. Nah, Kalau diajarin tuh udah diajarin semua. udah diajarin semua. Nasoro. Kan kita tuh biasa gitu. Oh gitu. Nanti Oh iya. yang mana lagi? Itu Bu Nur tandanya kita ada berarti tandanya kita belajar Bu.
Kalau berarti nggak belajar itu. Aldi, ditutup deh. Belajar, Bu. Bisa itu. Bisa. Bisa, Bu. Hah, bisa nggak? Bisa kan? Nah, bisa deh. Alhamdulillah. Bu Tanti lagi ngapain? Baik, kita lanjut Bu. Iklan tadi. Ada, untung bukan iklan sirup. Marjan. Iklan susu lumut. Oh iya, kemarin Bu Nur tuh. Makasih Bu Nur. Bu Nur, Sama-sama. kalau ada Bu Nur, Ya, mau lagi kalau ada. Ya, Saya ketagihan loh. lagi ya. Ya, Bu. Segar Bu, emang Bu, segar pas buka itu. Boning juga beli ya? Iya, Iya, kemarin pesan. bener. Lamal saya Ustadu. open PO lagi aja, nanti open PO lagi. Hari Jumat. Jumat siap, insya Allah. Baik. Tadi alamat Ustadu at-taliba an-nahwa. Nah, jadi maf'ulun bihnya di sini ada dua. Kedua. Nah, nanti yang dijadikan naibul fa'il maf'ulun bih pertama. Iya, Ya, maf'ul bih kedua tetap dinasabkan. Jadi, hah? Itu berarti. Jam setengah tiluan. Ih, si Ustadz ini suka ngagetin. Lagi naibul fa'il kedua. Biar nggak ngantuk Bisi. Jadi saya bingung. Apa Ustadz yang salah gitu? Naibul fa'il kedua. Naibul ma'fulun bih kedua. Hah? Biar nggak ngantuk. Saya langsung kaget-kaget gitu. Ya. Jadi kalau diubah ke bentuk pasif gini, ulima at-talibu. Nah, naibul fa'ilnya at-talibu. Betul Ibu. Ya, at-talibu kan tadinya sebagai maf'ulun bih pertama. Ya, kalau fiilnya aktif. Jadi kita An-nahwanya tetap dinasabkan Tetap sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya, jadi kita lihat benar bahwa itu ini ya, apa ropa ya. rafa, ya. Hmm. Jadi gini, kalau fiil aktifnya itu menasabkan lebih dari satu maf'ul, kan ada fiil yang cuman menasabkan satu maf'ulun bih, ada yang dua, ada yang tiga. Ya. Seperti kalau alama itu menasabkan dua maf'ulun bih. Maka apabila diubah menjadi pasif, yang menjadi naibul fa'il hanya maf'ulun bih pertama saja. Maf'ulun Oh, bih berikutnya tetap dinasabkan sebagai Dinasabkan. maf'ulun bih. Ya. Contoh ini alamat ustadu at-taliba an-nahwa. Ya. Kalau diubah jadi ulima talibu. Ya, jadi yang jadi naibul fa'il at-talibnya. An-nahwanya tetap menjadi maf'ulun bih. Contoh lain. A'to artinya apa? Atau watako. A'to memberi. memberi. Ya, memberi. Ya. A'tal ghaniyu Ini al-faqira Kaya memberi orang kaya itu memberi At-ta'ama. orang fakir makanan. Artinya apa? Orang kaya itu Orang kaya itu memberi makanan. makanan. Memberi orang fakir apa? Memberi orang fakir makanan. Makanan. Berarti maf'ulun bihnya ada Kedua, Maf'ulun bih pertamanya apa? al-fakir. Al-faqiro. Maf'ulun bih keduanya at-ta'ama. Sehingga kalau diubah jadi u'tiya, al-ghaninya fa'ilnya kita buang. Iya. Nah, Iya, digantikan al-faqiru. oleh maf'ulun bih pertama. Iya, al-faqiru. U'tiya al-faqiru At-ta'ama. at-ta'ama. Fakiru. Nah, ya. Iya. Tuh. Nah, nanti setelah ini kita belajar cara mengubah dari aktif ke
Pasif. Pasif. Saya nggak lupa ya Pak Ustadz. Kenapa, Bu? Mudah-mudahan nggak lupa lagi gitu Pak Ustadz. Oh, iya. Doain Pak Ustadz buat itu. Kan Bu Desi insan ma'al khoto. Ya. Bukan nisyan. Nah, sekarang tinggal baca bukunya, Bu. Ada bukunya, tinggal diulang-ulang aja sampai ngelotok. Eta Ustad murojaahna eta ya Allah. Baca terus aja bukunya. Ya. Saya itu kaget ketika melihat biografi para ulama kita, Bu. Para ulama kita membaca satu kitab itu bisa sampai ratusan kali. Masya Allah. Ya. Makanya mereka itu benar-benar ahli di bidangnya gitu. Ya, kita kadang baca sekali aja udah beres. Kadang nggak tuntas. Ngerasa udah bisa. Bacanya mah Kadang nggak cepet. tuntas. Oh. Tapi nggak tahu. Jadi memang dengan mengulang-mengulang itu, pertama akan menambah daya ingat, kedua akan menambah pemahaman. Ya, bisa jadi di bacaan pertama kurang paham, bacaan kedua kurang paham, bacaan ketiga nanti terus. Bahkan ada Imam Nawawi itu salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam sebuah permasalahan fikih apa gitu, beliau mengatakan ini yang saya cari selama hidup saya cari permasalahan ini. Alhamdulillah saya sudah ketemu setelah beberapa tahun menggeluti ilmu hadis, ilmu fikih gitu ya. Baru Allah kasih paham. Baik. Ya mungkin Ibu sering dengan pengalaman saya. Belajar nahwu sorof ini ya dari umur berapa Bu saya Bu? Ada yang tahu? Kecil. SD. Ya. Dari SD betul. Ya, kemudian saya sampai berani untuk menyusun buku nahwu itu setelah ngajar kata, setelah ngajar bahasa Arab, setelah ngajar nahwu, sorof dan sebagainya. Nah, gitu ya, meskipun nggak sempurna ya, meskipun belum sempurna, tapi kan istilahnya sudah ada yang bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Sudah bisa berbagi lah. Termasuk pada kita Pak Ustadz yang membutuhkan. Iya, alhamdulillah. Membutuhkan pohon Pak Ustadz. Aduh. Masya Allah, ilmunya Ustadz, manfaat Ustadz. Masya Allah. Amin, amin. Kemarin pun ya saya banyak berbagi dengan peserta lain gitu ya, jamaah-jamaah lain itu tentang bahasa Arab. Ustadz, kalau di bahasa Indonesia kan suka pelakunya disebutkan oleh gitu ya. Kalau ini nggak bisa ya. Kalau gimana Bu? Ya, Misalnya kan Ustadz, kan gitu kan si ini aktifnya ini melakukan ini. Oleh. Nah sekarang kalau ini oleh kalau pelakunya kalau di bahasa Indonesia itu disebutkan olehnya ya. Iya. Kalau di bahasa Arab ya itu tidak disebutkan. Kenapa? Biasanya sebuah fiil dibentuk menjadi pasif itu ketika sudah diketahui sebelumnya fa'ilnya. Seperti misalkan unzilal Qur'anu, Al-Quran diturunkan. Sudah diketahui yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah. Berarti sebelumnya sudah ada yang menerangkan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran. Nah gitu. Makanya di sini pun contohnya disebutkan dulu fiil aktifnya. Ya. Iya. Gitu. Makanya tidak perlu lagi disebutkan oleh siapanya. Karena sudah diketahui biasanya. Kayak kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkannya? Allah sudah ketahuan. Makanya dalam Al-Quran pun nggak disebutkan kutiba alaikumus siyam ma'allah. Oleh Allah. Enggak. Ya. Nah, dalam bahasa Arab tidak. Ya karena memang sudah diketahui fa'ilnya atau fa'ilnya. Sumbernya. Fa'ilnya sebelumnya.
Baik. Nah, ini cara tentang Dalam naibul fa'il fa'il. ya. Baik. Nah, berikutnya di buku itu diterangkan tentang cara mengubah ya. Nah, yang membedakan fa'il dan naibul fa'il adalah jenis fi'ilnya. Nah, ini. Jadi kalau fi'ilnya aktif atau mabni lil ma'lum, berarti yang ada fa'il, naibul fa'ilnya nggak ada. Tapi kalau misalkan fi'ilnya pasif, ya, maka Ada. yang ada naibul fa'il. Fa'ilnya tidak ada. Tidak ada. Itu aja patokannya membedakan fa'il dan naibul fa'il. Kita lihat aja fi'ilnya aktif atau pasif. Nah, untuk Pasif. mengetahui fi'il itu aktif atau pasif, maka ada cara ya Rumus. mengubah ya, UI. cara mengubah dari aktif ke pasif. Menjadi pasif. Dari aktif ke pasif itu ada caranya ya. Nah, mungkin yang pernah kita pelajari rumus UI ya. Ya, Rumus UI kalau fiilnya UI-nya madi. itu adalah fiil madhi. Madi. Ya, rumusnya rumus UI UI. ya. Mendomahkan Huruf awal dan mengkasrahkan huruf kasrahkan huruf kedua. sebelum akhir. Ya, huruf sebelum akhir. Ya. Oh, Nah, cuman ada beberapa tambahan di sini ya, berkenaan dengan rumus UI tadi. Pertama, menggunakan rumus UI, ya ini untuk fi'il madhi ya. Mendomakan huruf pertama dan mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Bukan huruf kedua ya, harus kita paham. Oh, iya. Bukan huruf kedua tapi huruf sebelum akhir. Sebelum Karena nanti akhir. ini berlaku juga untuk fi'il yang terdiri lebih dari 3. Oh, iya. Ya, jadi yang dikasrohkan itu huruf sebelum akhirnya. Ya, bukan huruf keduanya. Kebetulan memang kalau yang terdiri dari 3 huruf, Ya, huruf kedua. kedua. Karena huruf sebelum akhirnya ya huruf kedua itu. Ya. Iya. Jadi yang dikasrohkan huruf sebelum akhir. Ya, pertama kataba. Ya, jadi kutiba. Awalnya didomahkan, sebelum akhir kasrah. Ya, dahroja duhrija. Allama ullima. Ini fi'il madhi ya. Ta'allama. Ini ada tambahan di sini. Tadi kan mendomakan huruf pertama dan mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Atau mengkasrahkan huruf sebelum akhir seperti biasa dan mendomakan huruf yang berharokat sebelumnya selain sukun. Ini berlaku untuk yang lebih dari 4 huruf, untuk yang 5 huruf atau yang 6 huruf. Untuk Ya. Kasrah. Jadi buka kalau di plastik. Kalau untuk yang 4 huruf 3 huruf 4 huruf gampang, kataba, kutiba, dahroja, duhrija. Tinggal mendomakan huruf pertama dan mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Tapi nanti kita kalau hanya berpatokan ke itu saja, kita kebingungan kalau fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf atau 6 huruf. Contoh ta'allama. Kalau kita hanya mendomakan huruf pertama berarti huruf ta'nya aja. Jadi lima salah. Ya. Maka kalau fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf atau disebut khumasi atau terdiri dari 6 huruf atau disebut sudasi, maka yang didomahkan bukan huruf pertama saja. Ya, tapi huruf yang berharokat sebelum kasrah.
Ya, huruf yang berharokat selain sukun. Kalau sukun dibiarkan sukun. Oh iya. Ya, Biarkan sukun. kalau sukun dibiarkan sukun. Huruf yang berharokat saja. Contoh nih. Ta'allama. Taknya huruf pertama didomakan. Kemudian ain itu kan hurufnya berharokat, bukan sukun. Maka ainnya pun kita beri harokat domah. Ya, barulah huruf sebelum akhirnya kita beri harokat kasroh. Kasroh. Maka jadilah tu'ul lima. Nah, jadi tak dan ain yang diberi harokat domah. Ya, jadi sekali lagi. Yang didomahkan bukan huruf pertama saja. Khususnya bagi fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf atau 6 huruf. Maka yang didomahkan selain huruf pertama adalah huruf berikutnya yang berharokat selain sukun. Kalau sukun kan nggak dianggap harokat ya. Ya. Dan ingat poin keduanya itu sebelum akhir pasti kasroh aja. Berarti sebelum huruf terakhir ini, karena huruf sebelum akhir itu pasti kasroh, huruf sebelum huruf terakhir ini kalau berharokat itu didomahkan. Ya. Ta'allama jadi tu'ul 5. Intaqola berapa huruf, Bu? Intaqola 6. 2, 3, 4, 5. 5. Inta. Masih 1, 2, 3, 4, 5. Tidur. Ya. apa Pak Ustaz? Tidur. Tidur, Bu. Ngapain pengen tidur nih? Intaqola berapa huruf? 5. 5. Nah, berarti kan dia ada huruf yang berharokat selain huruf pertama. Dan ingat yang diberi harokat yang diubah menjadi doma yang berharokat saja, yang sukun dibiarkan sukun. Sebelum akhirnya huruf apa? Kasroh. Sebelum akhirnya huruf apa? Q lagi. Qaf. Berarti sebelum akhirnya kita kasrohkan dulu. Ya, kila. Ya. Nah, berarti yang didomakan huruf pertama dan huruf ketiga. Karena huruf kedua nun itu sukun, dibiarkan sukun. Ya. Jadi yang diberi harokat doma itu huruf pertama dan huruf berikutnya sebelum akhir ya. Kalau sebelum akhir karena dikasrohkan. Huruf berikutnya yang bukan sukun. Nah, maka jadi intaqola jadi untuqila. Intaqola jadi untuqila. Ya, jadi yang didomakan huruf pertama dan tak huruf ketiga. Intaqola itu berpindah. Untuqila berarti Pindahkan. Berpindah. Banyak apa yang banyak. Beres satu aja. Allahu Akbar. Baik, berikutnya istakhroja, Bu, di halaman berikutnya. Istakhroja ada berapa? Berapa huruf tuh? 6. 2, 3, 4, 5. Pokoknya kalau terdiri 5 dan 6 berarti ada 2 yang didomahkannya. Ya. Nah, berarti apa aja yang didomakan? Huruf pertama otomatis. Ya. Huruf sebelum akhir kasrohkan. Kasrohkan dulu. Nah, yang sukun dibiarkan sukun. Yang sukun dibiarkan sukun. Nah, Yang berarti huruf berharokat taknya. didomahkan. Yang didomakan hamzah pertama dan huruf ta. Nah, jadi istakhroja menjadi ustukhrija. Nah, istakhroja jadi ustukhrija. Ya, yang sukun dibiarkan sukun. Kalau yang huruf akhir terakhir tetap nggak? kasrah. Huruf terakhir enggak ya? Enggak diutak-atik. Huruf terakhir enggak. Kekeh huruf terakhir Yang diubah itu sebelum dari mulai sebelum huruf terakhir. Ya. Istakhroja jadi ustukhrija. Ya. Ustukhrija. Ustukhrija itu apa teh artinya? Istakhroja itu mengeluarkan.
Soroja. Dikeluarkan berarti. Nah, Soroja. istikhroja itu Keluarkan lah ya. minta dikeluarkan gitu ya. Keluarkan. Dikeluarkan. Minta Oh, dikeluarkan. minta dikeluarkan. Kata-kata mintanya ista. 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 Ini ada Isti. berapa? Ista. Bu Isti minta Iya. diistiqomahkan. Istiqomah. Aduh. Minta di. Itu loh. Baik, intasoro berapa huruf? Intasoro ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 berarti domahnya ada 2 nih. Kalau 5 dan 6 itu domahnya ada 2. Untusiro. Jadi untusiro. Ya. Nah, jadi rumusnya tetap UI, cuma ada yang domahnya lebih dari 1. Yaitu kalau fiil madinya terdiri dari 5 huruf. Atau khumasi, sudasi. Khumasi itu 5 huruf. Sudasi Sulasi. 6 huruf. Sudah. Kadang-kadang ngelihat itu ada O gitu, jadi mikirnya mudhari, Ustaz. Jadi Kenapa? clue-nya kita harus tahu di ujungnya itu yang paling akhir itu fathah ya. Fathah, mabni, Nah. karena fiil madi itu mabni. Mabni. Ya. Makanya yang akhirnya untuk fiil madi nggak diubah, ustukhrija tetap. Ya, Iya. dia mabni fiil madi. Jadi kita untuk tahu dia madi majhul dengan maklumnya itu dari A-nya itu ya, dari awalnya itu ya. Dari awalnya, ya, awalnya dhamma sebelum akhir kasroh. Ya. Itu patokan utamanya Bu, UI untuk fiil madi ya, UI. Iya, ya. Cuma nanti bedanya kalau yang terdiri dari 5 huruf dan 6, maka domahnya ada 2. Ya. Biasanya huruf ketiganya biasanya yang didomahkan juga. Kayak istakhroja, ustukhrija, intasara, tusira, ta'allama, tu'ullima. Ya, kalau yang ta'allama itu kan 5 huruf itu ya. Ta, ain, lam, mim. Oh, pelam ya. Lamnya double itu ya, pakai tasdid. Dianggap 2. Adapun kalau yang terdiri dari 3 huruf, 4 huruf, domahnya cuma 1. Ya, kataba, kutiba, dahroja, duhrija, allama, ullima. Ya. Bisa difahami sampai sini, Bu? Jadi rumusnya tetap UI. Iya, insya Allah. Cuma tambahannya, kalau fi'il madinya terdiri dari 5 huruf atau 6 huruf, maka huruf yang didomahkannya itu ada 2. Ya. Nah, tinggal dicari huruf yang bukan berharokat sukun, yang berharokat selain sukun. Ya. Baik. Coba kita latihan ya. Ya, Ustaz, latihan. Tulisannya Bu Heni baru masuk. Ada Bu Heni? Alhamdulillah. Bu Heni. Eyang juga, Eyang kamu apa? Lupa. Kirain nggak ada Bu Heni. Yang ada yang? Ada hadir tuh. Telat bukan. Ngantuk banget. Insyaallah, Bu. Sama Bu ini nguat terus. Bu Yuni ada, Bu Yuni. kata saya kan Yang ada nggak hadir Bu Lia sama Bu ini ya, Bu Eli Oh, ya, Bu Lia. jarang hadir ya. Selama Ramadan. kok boleh ya? Bulia hadiahnya. Bu Lia satu lagi. Oh, Iya. Apa nggak tahu, Bu? Tahu di grup ada Ustaz. Takutnya nggak baca grup itu. ini Soalnya Bu memang Yuni ada ya Bu Yuni. kebanyakan Bu Lia kelas itu yang kebanyakan Bakata ya? Ramadan pada libur. Saya nggak tahu Bakata Bu Lia libur. nggak familiar mukanya. Iya, Bakata libur. Bakata Terus libur bagian soalnya. Nahu itu Bakata libur gitu. Jangan Takutnya libur. dia ngiranya libur, Bu. Dipikirnya sama kali. Dipikirnya sama Takutnya libur kali. ngiranya libur gitu. Makanya nggak pernah Iya. hadir. Enggak sih, insya Tapi Allah. kalau udah tahu mah nggak apa-apa. Udah kok waktu itu kan hadir waktu yang sebelum Oh iya, pernah hadir ya? Kayaknya hadir, sempat hadir kok. Oh, iya. Saya aja lupa terus. Duh, ya. Eyang baru. Makin banyak jadwal sampai lupa terus. Kebanyakan Ya jadwal dulu Allah. mana. Udah bawa akhir baru keinget. Aduh ya Allah. Iya tuh. Abe lupa juga Pak Ustaz. Abe ya Bu Desi jarang kemarin masuk. Bu Desi. Lupa dia Ustaz tidur. Oh, Iya, kan. saya lupa juga.
Padahal nggak tidur saya juga. Sama Ya Ustadz, masalahnya Allah. kita tuh tadarusan dari jam 8 sampai jam 11 di masjid. Iya. Oh, Jadi iya, jadwal-jadwal iya, gitu iya. nggak ini lagi, kirain udah Yang libur. yang baru-baru malah menggeser ya. Iya. Ya wes libur. Apa? Kita latihan Enggak. kotoa. Fi'il madhi ubah ke pasif jadi Kuti. nah, Kutia. kotia. Kut- Nah, jadi kalau cuman 3 huruf atau 4 3 huruf domasi cuma gampang. satu ya. Gampang Ustadz ini mah. Gampang ini mah. Gampang. Gampang. Ini aja belum bisa Qoro'a. ini. Kuri'ah. Quri'a. Gampang. Qoro'a jadi Quri quri'a. Al-Quran fastami'u lahu. Ya, Ya. faidha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dar- Istighfara. Nah, Ustughfiru. Domahnya ada berapa domahnya? 2. Nah, ustughfira. Hamzah dan taknya. Karena sin sama go-nya sukun. Nggak diubah. Ya. Kalau sukun tetap nggak diubah. Istighfara jadi ustughfira. Ya. Ta'ammada. Nah, yang ini ada berapa huruf dulu? Domanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti kalau 5 domanya ada 2. Mana aja yang didomahkan? Non Harokat Umida. dan ain. Sedangkan mimnya sebelum akhir kasroh. Ya, sebelum akhir pasti kasroh. Umida. Amada Ya. jadi tu'um mida. Umida. Nggak ada kasrohnya, nggak ada sukunnya ya dia ya Ustadz. Ya, takal lama jadi Tukul Tukul 5. Tukul 5. Tukul Tukul. 5. Tukulnya 5. intabaha. Untubiha. Untubiha. Yang sukun biarkan sukun ya. Belum Kalau akhir 3 dikasrahkan. Ustadz itu tukul 5 itu Ustadz. Ya, Tukul tukul 5. 5. Bukan tukal 5. Bukan. Ustadz, Tukul 5 salah salah itu. Nah, Ustadz salah. Ya, salah ketik. Ustadz kalau 5. Beli 5 misalnya berarti, Bu. Oh, tukul 5. Tukul 5 beli 5. Beli 5 beli 5. saya kalau melihat tulisan untubiha itu nggak otomatis saya tahu bahwa itu fi'il madhi. Karena awalnya ada Alif. Ada Hamzah ya. ya. Jadi Anita bingung. gitu pasti ini ya, kita sawirnya Anita gitu kan tanda-tanda. Anita. Ya, Atau padahal jangan-jangan semua. karena nggak artinya langsung. Padahal ada fi'il madhi juga yang diawali oleh Hamzah. Hamzah oleh ya. A. Iya, tapi jarang-jarang Ustaz. Jarang. Tapi memang ya Bapak intinya, ala. ya kalau ini nggak apa-apa, tapi intinya harus hafal tasrif, wazan. Balik lagi ya. Iya. Lupa lagi. Alasannya lupa lagi. Allahumma fakirni Ya. pesan. Kenapa? Ini Mau tanya. Qoro'a jadi kuri'anya pakai hamzahnya pakai ya Pak Ustaz, beda gitu. Bukan ya itu ya apa ya? Ya. Dudukannya. Peletakannya aja, Bu. Hurufnya mah tetap Hamzah, cuman kan Hamzah itu bisa diletakkan sendiri. Bisa diletakkan di ada atas alif. Bisa tempat diletakkan di nongkrong atas aja wawu. Bisa diletakkan di atas mirip Ya. ya ini. Itu peletakannya aja, cara penulisannya. Berubah gitu, dia harus berubah pakai ya. Ya, Oke. karena memang kenapa di sini karena dia sebelumnya kasroh. Ada kaidah kaidah imla namanya, Bu. imla ya Ustaz. Imla itu, pelajaran imla. Ya, cara menulis gitu ya. Ya. dikte. Oh iya, itu yang qoro'ah itu alif karena dia fathah ya. Anak fathah. Kalau Alif, U pakai wawu ya Ustaz. Iya. 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 Sesuai. Ya itu harus belajar itu ilmu khot itu Ustaz. Menulis. Atau apa? Imla. 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 Harus kecil taunya. Dulu mah ada imla ya. Ada dulu di Ya, itu di kelas bahasa kata. Dari 5 soal yang benar 1. Malu. Malu. Alhamdulillah masih ada yang benar. Udah ini ya. Ya, kita lanjut. Sekarang yang kedua, poin kedua nih, cara mengubah dari aktif ke pasif.
Ini Nah, bentuk Ajwaf. amar deh. Mad ini ada banyak kaidahnya. Ajwaf. Jadi bukan hanya UI Ajwaf, aja. ajwaf. Kalau di Bakata mungkin hanya diajarkan UI aja ya. ya. Iya. Untuk memudahkan. Karena kalau diajarkan kayak gini, kabur semua. Iya. Iya, betul soalnya. Ini kan Oh, sudah tahu aja, tinggi Ustaz. beda. Ini kan lebih fokus ke nahu kalau yang saya buat ini. Namanya juga buku nahu pemula. Ya. Kalau di Bakata diajarkan ini semuanya di juz 1, juz 2, juz 3. Kabur semua itu. Bakata. Oke. Kabur. Kaidah Ngancam yang aja. kedua untuk mengubah fiil madhi dari aktif ke pasif. Apabila fiilnya ajwaf. Apa fiil ajwaf? Yang Yaitu ilat yang juga. ain Ada fiilnya huruf huruf ilat. ilat. Huruf Ada huruf tengahnya. ilatnya di tengah ya. Ya, huruf ilatnya di tengah atau ain fiil. Fa'ala. Ain Fa-nya fiil. itu Ain faul. fiil. Ain A-nya ain fiil fiil, ya. lamnya lamul fiil. Sukun. Nah, dan terdiri Ya, dari 3 sukun. huruf. Lihat tilat. Ya, maka huruf awalnya dikasrohkan, dia tidak berlaku rumus UI ini kalau untuk ajwaf Oh, yang iya ya. 3 huruf. 3 huruf. Ya, ajwaf yang 3 huruf ya. Nah, maka huruf pertamanya justru dikasrohkan, bukan doma. Ya. Dan alifnya diganti dengan huruf ya. Contoh kola jadi qila. Kola ini kan ajwaf. Iya, iya. Kalau ajwaf itu pasti tengahnya untuk fi'il madhi ya. Pasti tengahnya alif. Ya. Kola apalagi saro ya, mala, kana, Ja'a juga ya. kana ya, Nala. tengahnya alif. Jadi cara mengubahnya huruf pertamanya kasroh, bukan doma. Ini tidak berlaku rumus UI di sini. Kemudian alifnya diubah menjadi ya sukun. Jadi qila. Qala artinya apa? Berkata. Berkata. Qila Dikatakan. dikatakan. Ya. Tidak. Nah, ini kalau yang 3 huruf. Apabila terdiri lebih dari 3 huruf, maka huruf sebelum akhir yang berharokat diubah harokatnya menjadi dhammah. Seperti kaidah sebelumnya. Ya. Jadi huruf awalnya tetap dhammah, tapi huruf alifnya itu diubah menjadi ya sukun. Ya. Lalu huruf sebelum akhirnya yaitu huruf qaf di sini itu menjadi kasroh. Nah, kalau ini berlaku rumus UI. Berlaku. Ya. Jadi awalnya dhammah, kemudian sebelum akhirnya, sebelum alif itu dikasrohkan. Lalu alifnya diubah menjadi ya. Jadi aqoma menjadi uqima. Ini kok kalau ini nih. Ya. Ini Lebih 3 kalau huruf. ajwaf lebih dari 3 huruf. Aqoma berapa huruf itu, Bu? 4. 3. 4. Maka Iya, 4. dia berlaku rumus UI. Cuma nanti perubahannya apa? Perubahannya adalah yang dikasrohkan bukan huruf sebelum akhirnya. Ya. Yang dikasrohkan huruf sebelum akhir gitu. Karena huruf sebelum akhirnya pasti alif. Ya. Di sini huruf sebelum akhirnya alif. Nggak dianggap berarti Ustaz. Nah, alifnya itu diubah menjadi ya. Ya. Nah, yang diubah menjadi kasroh adalah huruf qafnya. Aqoma jadi uqima. Nah, contoh lain. Qola berapa huruf? 3. 3. Kalau 3 itu berarti nggak ada UI, nggak ada yang didomahkan. Nggak ada. Ya, langsung qila. Ya, huruf pertamanya dikasrohkan dan alifnya diubah menjadi ya. Ba'a berapa huruf? 3. Berarti nggak ada UI, nggak ada U-nya. Iya. Ba'a jadi ya, tidak ada domahnya. Soma jadi ya. Ista'ana ini lebih dari 3 huruf. Berapa huruf ista'ana itu? 6. Hamzah, sin, ta, ain, alif, nun. 6. Maka kaidah sebelumnya itu kan berupa menggunakan rumus UI. Ya. Nah, di sini huruf pertamanya didomakan,
dan huruf Ketiga. ketiganya itu juga makan juga karena dia 6 huruf. Nah, lalu alifnya diubah menjadi ya. Ya. Jadilah ustu'ina. Nah, ya. Jadi untuk ajwaf dibagi dua, ada yang 3 huruf, ada yang lebih dari 3 huruf. Kalau yang 3 huruf tidak ada yang didomakan. Huruf pertamanya langsung dikasrohkan dan alifnya diubah menjadi ya. Ya. Yang lebih dari 3 huruf, baik 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka berlaku rumus UI. Ya, huruf pertama didomakan, kemudian alifnya diubah menjadi ya. Ya. Pokoknya alifnya untuk ajwab itu selalu diubah menjadi ya. Dan huruf sebelum ya-nya itu pasti dikasrahkan. Aqama jadi uqim. Ista'ana jadi ustu'ina. Ya, ini ista'ana kan ada ajwab nih. Ada alifnya. Ya. Oh iya. Nah, maka alifnya nanti berubah menjadi ya sukun. Ya, ista'ana jadi ustu'ina. Istaqoma jadi ustuqima. Ya. Istaqoma jadi ustuqima. Istaghatha. Ustugisa. Ustugitha. Ya. Gosah. Ustugitha. Oke. Kan? Istaghatha jadi apa? Ustugisa. Ustugitha. Ya. Kalau misalkan Saro jadi nah, ini berapa huruf? 3. Gak ada hurufnya. Siro. Belum nampak ya? Udah nampak belum? Udah. Nah, Saro jadi Siro. Siro. Ya. Yang panjang Ustaz. Siapa? Nantang. Dari buku tasrif. Istamata. Ustumita. Ustumita. Ya. Istamata ustumita. Agotha. Ugisa. Ugitha. Ini nih yang kayak kayak mudori itu. Ada. Uida. Ya, jadi untuk ajwaf alifnya diubah menjadi ya. Ya, poinnya itu. Poin utamanya itu. Alifnya diubah menjadi ya dan sebelum ya menjadi kasrah. Karena ya sukun itu pasangannya ya kasrah. Poin utamanya itu. Alifnya diubah menjadi ya sukun dan sebelum ya-nya menjadi kasrah. Yang lainnya ya mengikuti, kalau yang lebih dari 3 huruf mengikuti rumus sebelumnya UI. Ya, U-nya domahnya ada yang 1, ada yang 2. Nah, tapi kalau yang 3 huruf ya, karena tidak ada huruf sebelumnya, ingat tadi kan kaidahnya sebelum ya-nya harus kasroh. Maka huruf pertamanya itulah yang dikasrohkan. Sehingga tidak ada yang diberi harokat dhamma. Ya. Ini kan habis mirip mudori kan Ustaz ya? Yang mana? Ya kayak ustugisa itu kan mirip mudori kan itu ya? Karena dia di depannya domah itu. Iya, domah ya awalnya domah. Oh iya, nanti untuk cirinya artinya ya Ustaz ya? Enggak, UI itu, UI. Oh, karena I-nya ya. UI ya, UI. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga. Nah, nanti sampai sini dulu aja. Ya, sampai sini dulu. Berikutnya di nggak pusing. apabila
berwazan fa'ala. Berarti kan tambahan Fa'ala. alif ya. Fa'ala. Ada Fa'ala. alif lagi ya. Dengan menggunakan rumus UI. Oke. Ya, menggunakan rumus UI. Tetap UI. Tapi ada perubahannya. UI lah. Dengan mengubah alifnya menjadi huruf wawu. Kalau ajwaf tadi alifnya berubah menjadi ya. Ya. Ya, nah ini berubah menjadi wawu. Ya, karena huruf pertamanya doma. Ya, contoh nih. Jadala jadi Judila. Alifnya berubah, awalnya doma, sebelum akhir tetap kasroh UI, tetap UI ya. Sebelum akhir kasroh. Nakosha jadi Nukisah. Nukisha. Ya, Nukisha. Kotala jadi Kutila. Kutila. Gampang ini mah. Gampang Ya. ini. Sering ketemu Jadi tetap soalnya pakai Ustaz. rumus UI, cuman alifnya diganti menjadi doma. Ya, alifnya diubah menjadi doma. Oke, kita latihan. Latihan. Bukannya alifnya jadi wau Ustaz. Alifnya jadi wawu, jadi doma. Iya. Alifnya jadi wawu. Wow, karena Ya. huruf pertamanya doma. Karena Karena doma pertamanya ya. doma. Oke. Istamsaka. Istamsaka. Ustumsika. Kalau ini nggak ada huruf ilatnya, bukan ajwaf, bukan ini ya, gampang. Istamsaka ustumsika. Ya, kasih lagi Ustaz. Qatala. Kutila. Kutilal insanu ma akfaroh. Ya. Kutila. Fahima. Ini kalau ini gimana? Fahima. Jadi Uhima. gampang. Ini nggak ada huruf ilatnya mah gampang, Bu. Enggak, tapi hi-nya tetap hi. Kalau hi. Fahima. Ya. Uhima. Tetap. Paham. Tamassaka. Tumusika. Yang didomakannya dua. Ya. Tumusika apaan Ustaz? Tamasaka itu berpegang teguh. Musika berarti dipegang gitu ya. Oke, kemudian berpegang. Tumusika. Soro. Nah, ini ada huruf ilatnya nih, ajwaf. Suyiro. Ya, nggak ada yang doma. Ada domanya. Ajwaf kalau 3 huruf nggak ada yang didomakan. Ada domanya. Kan utamanya alifnya berubah menjadi ya sukun. Sebelum ya-nya itu diubah menjadi kasroh. Dicocokkan dengan ya sukun itu kasroh. Ya. Istaqoma. Ustukima. Ya, alifnya ingat. Alifnya diubah menjadi ya sukun. Sebelum ya sukunnya jadi kasroh. Lalu doma di sini karena dia terdiri dari 6 huruf. Domahnya ada 2. Amata. Alifnya diubah menjadi umita. Alifnya diubah menjadi ya, sebelum ya-nya kasrah jadi umita. Artinya? Amata jadi umi. Mati. Ya. Apa umita? Mati. Amata mematikan, umita dimatikan. Oh, maut ya. Iya, UI itu jadi U ya, jadi D ya. Amata jadi umita. Qobala. Wajan fa'ala. Alifnya diubah menjadi apa? Kubila. Bau. Jadi Kubila. Kubila. Oh, ada mat ya.
Ya, Nah, alifnya depannya diubah ada menjadi wawu. Qafnya ada alif sedikit. Ya, karena huruf awalnya domah, Mas. Kalau alif Ko jadinya Wow. sebelumnya domah. alatu. Itu Jadi dicocokkan. Wow. Wawu sukun. Berubahnya Ya. di situ ya. Sawama. Suwima. 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 Wima. Ya. Suwima Sama ya. jadi Lama ya. suwima. Apa artinya Suwi. suwima? Suwi. Istafhama. Ustufhima. 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 Nah, ustufhima. Ya. Ustufhima. Pinggangnya pegal. Asara. Asara. Usiro. Usiro. Usira. Ya, asara usira. Soma. Sima. Sima. Oh, sima Nah, ya, sima ya. ajwaf 3 huruf, nggak ada doma. Ada doma. Ya, Sima. soma jadi Sima. Sima. Alhamdulillah lulus semuanya. Alhamdulillah. Matanya udah berair. Terus diulang-ulang. Ya. Pak Ustadz semangat. Masya Allah. Remedial. Ya Allah. Sima. Oh, itu yang sima-sima tuh belum. Saya tuh anggapan kalau fiil pasif tuh pasti depannya gitu, Ustaz. Ya, betul. Sebenarnya kaidah utamanya memang UI ya. Iya. Cuman kan dalam pembahasannya nanti kalau ada huruf ilat itu yang bikin Ilat. Iya. Iya. kalau ada huruf ilat itu tasrif itu yang bikin berubah itu. Repot. Iya. Ya. Makanya penyakit itu datang penyakit Namanya itu ya, ilat Ustaz, ya. sakit. Iya. Bikin bingung, bikin puyeng. Ya. Aduh, pusing sakitnya. Baik, ada yang ditanyakan? Insya Allah pintar. Ustadz, Ya, mau nanya tapi hal lain, Ustadz. nggak apa-apa, Mangga. Tadi saya dapat pertanyaan, Ustadz, tentang apa bacaan tahiyat. Jadi selama ini kan saya kalau baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu kan begitu ya, Ustadz? Nah, ini salah satu murid saya tuh nanya karena beliau belajar sholat di tempat lain, ternyata salah bacaannya katanya, wa-nya ketinggalan. Jadi pakai wa thayyibah. Terus dia tanya, ini patah nggak ya? Saya nggak selama ini nggak pernah pakai wa katanya kalau baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Nah, Malah pas thayyibahnya riwayat itu pakai wa. yang ini mah nggak pakai wa. Ya. Karena selama ini saya dari kecil juga bacanya begitu. Iya, gitu, memang ada pakai beberapa wa. riwayat, ada beberapa riwayat. Justru yang paling masyhur. Ntar saya buka kitabnya ya, takut salah. Bentar. Ya, Ustaz. Saya nggak pernah pakai, Bu. Gimana? Saya juga sama, Bu Desi. Ya. Dari kecil belajarnya begitu. Ya. Hafalannya dari kecil. Nah, murid saya tuh katanya disalahin. Itu wa-nya ketinggalan. Ya, bentar. Di mana sih ada wa-nya? Wa thayyibah. Oh. Memang ada beberapa ini tuh, ada beberapa riwayat. Riwayat ya. Bahkan ada riwayat yang yang lebih simpel ya, at-tahiyatu lillah. Itu aja. Saya mah taunya cuma satu aja itu, Ustaz. Gitu. Dari Sama kecil. At-tahiyatu. Ya kita kan kayak Bu. Dan udah merasa betul gitu ya. Iya. Kami nonton aja. Bener. Sama guru. Iya, kita juga berubah karena belajar Nih, tahu Bu. ini. Oh, itu. Assalamualaikum. Riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah mengajari kami tasyahud sebagaimana Rasulullah mengajari kami surat Al-Quran. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nggak ada wawunya. Nggak ada wawunya ya. Itu riwayat yang masyhur ya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang sering kita baca. Nggak ada Iya, wajib. nggak ada waknya. Ya. Riwayat tahiyat yang paling simpel, yang lebih ringkas. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Tambah nggak apa. Jadi cuman at-tahiyatulillah langsung assalamu alayka. Assalamualaikum. Nah, makanya kalau Satu pas lagi, Ustaz. tarawih, kalau saya pas ngimam tarawih itu pakai yang pendek ini. Oh, pantesan kalau misalnya pendek berarti pakainya itu ya, Ustaz. Ya, lebih Cepet cepat banget. biasanya. Gitu. Ya. Sama Ustaz yang tahiyat tasawuf akhir. Jadi innakanya tuh ada 2 kali. Oh iya, betul. Emang begitu ya, Ustaz? Saya baru tahu ini. Innaka? Karena innaka hamidum majidnya itu 2 kali. Kalau biasa kan saya itu kan selalu yang di akhir doang. Jadi pas habis iya, itu ada riwayat juga. Jadi gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang salawatnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali Ada ya. riwayat. Dan riwayat yang sekalipun ada. Ya, jangan disalahkan. Ya. Karena saya tahunya cuma sekali aja, Ustaz. Kalau baca salawat, namanya salawat Ibrahimiyah itu ya. Iya. Itu afdal salawat, salat yang paling afdal. Tapi kalau untuk dalam tasyahud, dalam salat, yang rukun itu hanya salawat kepada nabinya saja. Allahumma sholli ala Muhammadnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu kepada keluarga Nabi hukumnya nanti sunnah abad. Selainnya itu masuknya sunnah hayat. Ya, sunnah biasa. Artinya kalau kita tidak baca pun salat kita tetap sah. Yang penting tasyahud akhirnya sama salawat kepada Nabi Nah, Muhammadnya. biasanya ya kalau yang cepat-cepat pas tarawih mungkin dibaca yang wajibnya aja. Tuh. Ya, seperti itu. Oke. Baik. Mohon Ustaz. Sami-sami. Alhamdulillah jadi Nanti sore kalau misalkan